Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muda. Kita persilahkan Bang Andi naik panggung, Bang Andi. Oh. Ya, luar biasa, Bang. Terima kasih nih. Beliau masih 17 tahun ya, jadi masih gagah 17 tahun nih. Bang Andi, sehat Bang? Sehat walafiat, tapi ada perasaan kurang enak. Loh, kenapa? Karena hari ini saya dikudeta. Dikudeta oleh Asep Goes to Campus ya. Punten, karena memang saya punya podcast, tapi tidak sehebat Bang Andi. Tapi saya tadi main-main sedikit, Asep Goes to Campus. Semi kudeta lah ya. Silakan Bang. Baik, Ya. terima kasih. Jadi saya di sini tamu, teman-teman. Kalau tidak salah nih, Bang Andi ini dulu masuk ST ya, Sekolah Teknik, kemudian STM, Sekolah Teknik Menengah. Tapi kok jadi wartawan? Bagaimana kejadiannya tuh Bang? Nah, saya beruntung karena waktu kelas 4 SD, teman-teman, itu guru saya menemukan talenta saya, bakat saya yang katanya luar biasa dalam hal menulis. Dan akhirnya saya masuk, memaksakan diri berusaha untuk jadi wartawan dengan sekolah di Sekolah Tinggi Publisistik. Ketika Bang Andi memilih jadi karir dengan passionnya begitu, apakah itu membuat kita sukses ya? Semua orang dengan passion akan sukses. Nah ini bagaimana menurut Bang Andi? Tidak semua orang yang menemukan lentera jiwanya atau passionnya itu sukses ya. Tapi kalau kita bekerja di bidang yang kita suka, yang kita cintai, maka sukses itu lebih cepat atau akselerasinya lebih cepat daripada orang-orang yang mungkin menekuni bidang yang dia tidak suka atau dia tidak cintai. Jadi faktor passion atau faktor lentera jiwa itu menjadi penting, tapi tidak satu-satunya yang menentukan. Tentu ada kerja keras di situ, ada keinginan mengembangkan diri di situ, ada lingkungan yang mendukung, ada orang tua atau keluarga yang ikut memberikan support, itu menjadi penting juga. Nanti dalam perjalanan biasanya menemukan lagi sesuatu yang lebih menyenangkan atau sesuatu yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan waktunya ya. Jadi di situ kita jalani semua apa yang kita suka dulu. Dan nanti kalau kita meningkat pendidikannya, kita akan tahu bidang apa yang nantinya akan mampu kita pilih sebagai karir yang membuat kita sukses dan kita jalani dengan hati yang gembira, hati yang senang gitu ya. Nah itu nanti proses belakangan, tapi jangan sampai kita tidak memikirkan, sudahlah nanti biarkan hidupku mengalir, jangan. Dari awal kita sudah harus tahu atau mencari untuk bisa tahu apa yang menjadi minat kita. Sehingga kalau bisa sebelum masuk perguruan tinggi kita juga udah tahu. Kalau senang menasihati orang, senang membaca pikiran orang, senang mempelajari perilaku orang, mungkin dia cocoknya psikologi. Ya. Wah aku masuk psikologi aja karena aku suka nih kalau ada orang curhat aku nasehatin. Terus aku pelajari karakter orang, tingkah lakunya, perilakunya dan seterusnya. Nah kalau aku suka bidang hukum ya, banyak kasus yang aku merasa ada rasa ketidakadilan atas putusan-putusan pengadilan terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan. Oh jangan-jangan aku lebih suka jadi hakim, jaksa atau pengacara. Oh kalau gitu aku masuk ke bidang hukum dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita tahu apa yang kita mau, waktu itu bisa dipersingkat. Saya karena tahu saya ingin jadi wartawan, waktunya jadi dipersingkat. Jadi ketika umur 40 tahun, saya sudah mencapai puncak karir di dunia jurnalistik, di media, yaitu sebagai pemimpin redaksi. Jadi relatif cepat sekali, relatif masih muda, saya sudah di puncak karir. Luar biasa. Karena saya suka bekerja, menikmati pekerjaan saya, sehingga kerjanya lebih keras, lebih antusias daripada teman-teman yang mungkin waktu itu memilih karena hanya ada peluang untuk bekerja. Tapi saya menikmati. Jadi dikasih tugas 1, 2,
teman-teman lain udah mengeluh, saya bilang kalau gitu kasih saya. Oh, iya. Saya menikmatinya. Nah itu dilihat oleh atasan dan akhirnya kemudian karir saya bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain. Luar biasa. Tepuk tangan nih, luar biasa. Nah saya juga tertarik, ini mau tahu nih, Boleh Bang. Kik Asep ini sendiri waktu kecil itu lahir dari keluarga yang seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya bapak saya tuh nggak sekolah Bang. Tidak sekolah? Tidak sekolah sama sekali. Ibu sekolah desa 2 tahun. Ya, tapi bapak itu entrepreneur, ibu juga entrepreneur. Bapak tuh menjahit. Kemudian Bapak yang menjahit? Bapak yang menjahit, ibu yang menjajakan hasil jahitan bapak ke seluruh pasar di Kabupaten Garut. Ini jahit apa ya? Jahit baju. Baju untuk anak-anak sama orang dewasa. Tapi bapak itu memang senang menjahit. Tapi tahun 49 ketika agresi Belanda kedua itu datang, bapak saya itu termasuk pejuang Bang. Ditembak sama Belanda kena kakinya. Akhirnya kaki bapak saya itu dipotong. Jadi tidak punya kaki. Satu, yang kanan hilang, tinggal kiri. Sehingga beliau ke Solo untuk belajar menjahit dengan tangan. Itu. Jadi menjahit itu dengan tangan. Ya, jadi, ada dulu mesin jahit dan ya. Betul. Ya. Keluarga kami ini 10 Bang. 5 laki-laki, 5 perempuan. Tapi bapak, karena bapak dan ibu tidak sekolah, mereka meminta anak-anaknya sekolah Bang. Oke. Jadi ada kesadaran dari orang tua ya? Ya, didorong sama orang tua. Sehingga yang 5 laki-laki itu semuanya profesor di ITB, di IPB, guru SMA, tapi yang laki-laki itu guru besar, termasuk Kik Asep ini guru besar Bang. Banyak anak-anak yang lahir dari orang tua yang pendidikannya rendah atau bahkan tadi tidak sekolah, itu merasa bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik atau pendidikan yang tinggi. Nah ini kan jelas-jelas cerita Kik Asep ini kan beda sekali ya. Yeah. Orang tua tidak berpendidikan tapi anak-anaknya bahkan jadi guru besar dan di hadapan kita sekarang adalah Rektor Universitas Al-Azhar. Terima kasih Pak. Itu memang karena dorongan Bapak Ibu. Kamu harus sekolah karena Bapak Ibu tidak sekolah. Jadi alhamdulillah laki-laki semua sekolah. Kalau yang perempuan semuanya buka warung. Tapi menjadi guru, menjadi pendidik itu memang cita-cita anak-anaknya atau dorongan dari orang tua dulu Ya, itu? kalau kakak setelah lulus di S1 itu, sepertinya mereka ingin jadi dosen. Kalau saya kebetulan waktu SMP kelas 2 itu ada pelajaran ilmu ukur dan saya senang. Ketika guru ilmu ukurnya tidak hadir, saya diminta menjadi asisten, mengajar, Bang. Setelah mengajar teman-teman sekelas? Teman-teman sekelas. Mau teman-teman diajar, temannya sendiri? Justru itu teman-teman sekelas pada seneng. Sampai bilang, Sep, nanti kamu aja yang ngajar lah biar lebih ngerti gitu. Dari situ Bang, sepertinya saya ingin jadi guru. Dan saya jadi guru, ingin jadi guru. Kebetulan terutama setelah saya dibimbing S1 oleh Profesor Andi Hakim Nasution Bang. Oke. Beliau adalah IPB dulu ya? IPB. Beliau adalah guru besar statistika pertama di Indonesia yang tidak saja sebagai ahli statistika tapi guru yang benar. Guru yang betul-betul menginspirasi. Akhirnya saya ingin jadi dosen. Ketika beliau jadi rektor, saya lulus. Asep, kamu sudah lulus. Mau kerja di mana kamu nanti? Jawaban saya mungkin membuat beliau senang. Saya bilang, Pak Andi, dimanapun saya bekerja, yang penting saya jadi dosen. Beliau bilang, jadi dosen. Kalau gitu di IPB saja. Akhirnya saya jadi dosen IPB, gitu Bang. Ya. Jadi pendidikan formal Kik Asep ini apa? Pendidikan formal saya memang S1 saya statistika terapan dibimbing oleh Pak Andi Hakim.
S1 lagi mengambil genetika molekuler di Prancis, Bang. Tapi saya tidak sampai master dan PhD. Pulang, kemudian mengambil S2 genetika kuantitatif di Kanada, sampai doktor di Kanada. Wow, ini ya. anaknya Ya. orang tua yang tidak sekolah ini ya. Alhamdulillah. Bisa kemudian mengenyam pendidikan tinggi bahkan sampai di luar Luar negeri. Saya datang ke kampus-kampus dan kemudian menyadari bahwa banyak anak-anak muda di kampus yang menderita, yang tersesat, yang tidak bahagia menjalani bidang yang sedang dia tekuni. Kalau Bang Andi ini kan punya ide ya, gerakan Lentera Jiwa nih ke kampus-kampus ya. Bisa diceritakan nih, apa itu dan bagaimana ide ini muncul dan apa saja yang diharapkan dari Lentera Jiwa masuk ke kampus ini? Baik, jadi teman-teman kalau belum ngikutin Kick Andy dari awal, mungkin belum tahu bahwa di Kick Andy itu pesan moral yang paling sering saya sampaikan adalah bagaimana teman-teman menemukan bidang apa yang paling teman-teman sukai, ya. Sudah tahu apa yang atau karir apa yang akan teman-teman tekuni. Saya ini punya pengalaman, Pak Asep, dari Kick Asep ke Pak Asep ya. Iya. Jadi saya datang ke kampus-kampus dan kemudian menyadari bahwa banyak anak-anak muda di kampus yang menderita, yang tersesat, yang tidak bahagia menjalani bidang yang sedang dia tekuni. Saya tanya, kenapa kamu nggak bahagia dengan pilihanmu? Oh, ini bukan pilihanku Om atau Pak Kik gitu kan. Ini pilihan orang tuaku. Jadi banyak orang tua teman-teman yang memaksa tanda kutip anak-anaknya masuk ke bidang yang menurut orang tuanya adalah bidang yang akan membuat dia sukses dan bahagia. Kadang orang tua memilihkan jurusan yang sesuai dengan minat orang tuanya. Atau balas dendam karena orang tuanya dulu nggak bisa jadi dokter, dia paksa anaknya jadi dokter. Atau karena orang tuanya jadi dokter, dia bilang udah profesi yang paling tepat adalah jadi dokter. Kalau orang tuanya lawyers, dia bilang anaknya sebaiknya jadi lawyers karena ternyata dia bahagia. Orang tuanya bahagia jadi lawyers. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata apa yang dipikirkan orang tua tentang kebahagiaan anaknya itu tidak sama seperti apa yang dipikirkan anaknya. Jadi banyak anak yang terpaksa masuk ke bidang yang diminta oleh orang tuanya, tetapi tidak membuat anak itu bahagia. Karena ini bukan pilihanku. Jadi banyak alasan anak-anak muda tidak bahagia di kampus karena salah atau tidak tepat memilih jurusan. Karena itu saya dan Nugi itu musisi teman-teman. Waktu itu merasa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Karena Nugi juga seperti itu. Dia sospol UI, tapi dia sebenarnya lebih suka musik, menyanyi. Nah, dia bilang banyak ya anak-anak yang terjebak seperti itu. Akhirnya dia mengarang atau menciptakan sebuah lagu yang baru belakangan ketahuan. Bang Andi suka bicara tentang passion ya? Iya, aku punya lagu tentang itu. Judulnya Lentera Jiwa. Nah, Lentera Jiwa ini tentang orang-orang yang tersesat itu. Kang Asep, bagaimana kalau kita putar video klipnya Nugi? Oh, boleh. Ini dia Nugi dengan Lentera Jiwa. Kalau tadi kita lihat salah satu yang ditampilkan di sini, Wahyu Aditya atau Wadit itu pernah saya undang. Beberapa saya pernah undang ke acara Kick Andy yang ditampilkan tadi. Nah, Wahyu Aditya ini orang tuanya dua-dua dokter. Tante, omnya semua dokter. Dia diminta oleh orang tuanya jadi dokter. Tapi dia bilang enggak, aku lebih suka desain grafis. Orang tuanya kecewa. Tapi kemudian dia belajar di Australia mengenai desain grafis. Pulang dari sana, dia punya kemampuan untuk membuat film-film animasi dan sekarang punya sekolah animasi. Jadi dia jadi animator. Bagaimana reaksi orang tua? Akhirnya orang tua toh kalau melihat anaknya bahagia,
dan kemudian sejahtera, orang tua juga bahagia. Karena tujuan orang tua kan ingin membahagiakan anak-anaknya. Jadi kalau ada orang tua yang meminta teman-teman yang di sini maupun yang menonton acara ini untuk masuk ke jurusan tertentu, pasti ada reasonnya. Karena banyak anak-anak juga yang ditanya, kamu mau jadi apa? Kamu mau milih jurusan apa? Aku belum tahu, terserah dan seterusnya. Nah, orang tuanya menganjurkan, nih nak, kamu pilih jurusan ini. Karena menurut pengalaman dan pengetahuan ibu atau bapak, jurusan ini nanti akan membuat kamu bahagia dan sejahtera. Dia datang ke Jakarta, dia bilang, tolong dilanjutkan. Masih banyak orang yang belum menerima kaki palsu yang sedang kita siapkan. Saya bilang, sabar dulu, uangnya udah habis. Dia bilang, pakai uang saya. Saya kaget ketika saya tanya, berapa uang yang sudah kamu kumpulkan selama 5 tahun itu? Semuanya dikasih ke kami berapa? 400 juta rupiah. Bagaimana dengan kisah-kisah sukses dalam kehidupan yang hanya diukur dari segi materi saja, Bang? Bagaimana ini fenomena ini menurut Bang Andi ini? Saya selalu ingatkan teman-teman, uang itu penting. Harta itu harus kalian cari, kalian kejar, kalian dapatkan sehingga kalian sejahtera. Tetapi bukan berhenti di situ, bahwa setelah aku dapat harta, aku akan bahagia. Belum tentu, ya. Banyak anak-anak dari keluarga konglomerat, keluarga orang kaya yang bunuh diri, yang kemudian juga melakukan tindak kriminal, yang terjebak narkoba. Kenapa? Karena ternyata dia tidak bahagia, dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam keluarga. Sehingga dia mencari-cari, dan karena dia masih muda, tidak ada bimbingan dari orang tua yang sibuk mencari uang itu, mereka kemudian mencari jalannya sendiri dan jalan yang salah. Jadi harapan saya hari ini kepada anak-anak muda dimanapun ya kalian berada, kalian harus sukses, kalian harus kaya, kalian harus berdaya, tapi gunakan uang dan kekayaan kalian untuk membantu masyarakat. Karena ada 26 juta saudara-saudara kita yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kalian mengulurkan tangan, saya yakin kalian akan bahagia. Karena saya mengalami itu. Ketika kita membantu orang dan orangnya keluar dari persoalan hidup dia, bahagianya nggak ketulungan dan itu menjadi candu. Jadi berbuat baiklah sekecil apapun sekarang juga. Jadi kalau teman-teman nonton Kick Andy, di sana saya sering menampilkan anak-anak muda yang punya visi sosial kemanusiaan yang luar biasa tingginya ya. Jadi misal ambil contoh, saya pernah ngangkat satu anaknya orang kaya nih ya, pengusaha batik terkenal di Tangerang Selatan. Nah anak ini dari usia 15 tahun aja sudah terpanggil untuk membantu banyak orang. Nah salah satu yang menjadi perhatian dia adalah anak-anak penyandang disabilitas Down Syndrome. Nah dia kemudian mengumpulkan anak-anak itu diajarin melukis. Nah hasil lukisannya kemudian dijadikan tas, ya, dompet, shawl, baju, dan produk-produk fashion lainnya. Namanya Kerry Miharja. Ini anak luar biasa. Istri saya suka beli nih hasil-hasil produk dia untuk dibagikan ke teman-temannya sambil menceritakan bahwa tas yang diberikan oleh istri saya itu diproduksi dengan melibatkan anak-anak Down Syndrome. Nah ini anak-anak muda menurut saya luar biasa. Kalau mau ngikutin cara berpikir anak-anak yang flexing-flexing, anak ini anaknya orang kaya. Jadi dia bisa melakukan itu tapi dia tidak mau. Dia lebih baik menghabiskan waktunya untuk membantu anak-anak Down Syndrome. Kemudian ada juga Randy Julian. Randy Julian ini di Kalimantan. Randy ini anak miskin, Bapak Ibu sekalian. Dia kebetulan dapat kesempatan beasiswa untuk belajar 3 tahun di Australia. Dia belajar mengenai desain, ya, desain produk. Pulang kampung, dia melihat ada persoalan sosial di desanya, yaitu pengrajin rotan itu sudah mulai habis, tidak ada lagi. Anak-anak muda tidak tertarik karena rotan-rotan yang diproduksi sudah tidak menarik lagi, tidak laku. Nah dia datang, dia buat desain-desain rotan yang keren-keren,
Ini seperti kita lihat di layar. Kemudian dia ajarin anak-anak mudanya untuk membuat produk seperti ini. Apa yang terjadi? Ya anak-anak muda suka produk-produk seperti ini, apalagi ada cerita. Sehingga mulailah keterampilan menganyam mulai tumbuh lagi. Terus kemudian yang paling penting, alam yang tadinya diabaikan ya, dan kebetulan di sana banyak perubahan lahan menjadi lahan perkebunan sawit. Dia mengubahnya kembali, mendorong orang-orang untuk menanam rotan kembali, menjaga alam. Sehingga material rotannya itu bisa memenuhi kebutuhan. Ini kan menjaga lingkungan, memberdayakan masyarakat, ya ekonominya juga meningkat, anak-anak muda dapat pekerjaan dan seterusnya. Ini anak luar biasa sekali. Kemudian ada juga Niki Clara. Niki Clara ini penyandang disabilitas, ya. Dia dengan segala keterbatasan, tapi Niki ini orangnya ceria. Saya angkat ceritanya, ini kakinya hanya satu teman-teman. Dan dia menggunakan kaki palsu tanpa dia merasa rendah diri. Dia merasa aku cacat ya cacat aja. Kenapa cacat harus diratapi, kita harus sedih, menangis, terpuruk? Tidak. Dia bangkit dan dia jadi desainer juga, fashion designer. Dia punya produk tenun ya. Dan ini anak penggembira sekali. Dia keliling kemana-mana untuk memberdayakan mama-mama di NTT, ibu-ibu di Bali dan lain-lain. Jadi dia berbagi keterampilannya untuk mendorong agar produk-produk kain di daerah juga meningkat sesuai dengan zamannya, sesuai dengan selera anak-anak muda. Teman-teman kalau memang belum pernah melihat Kick Andy yang menampilkan penyandang disabilitas, tinggal ketik aja banyak sekali kisah-kisah seperti ini yang saya tampilkan. Misalnya dari Korea waktu itu ya, ada Hee Ah-lee. Namanya ini anak perempuan, Hee Ah-lee ini lihat tangannya ya. Ini tangan seperti kepiting begitu. Nah, dia ini waktu lahir cacat itu oleh ayahnya mau dibuang. Jadi ayahnya bilang, aku nggak mau mengakui dia sebagai anakku. Ibunya bilang, enggak, aku ibunya yang lahir dari rahimku, aku akan memelihara dia. Akhirnya suaminya pergi entah kemana, ya meninggalkan ibunya dan Hee Ah-lee ini sendiri. Nah, ibunya melihat bahwa anaknya itu suka bermusik. Dan dia mengajarkan anaknya dengan dua tangan, yang tangannya ini bukan keras ini, tangannya lembek ya. Karena pernah tampil di acara Kick Andy pas dia dari Korea ke sini. Nah, apa yang terjadi kemudian Hee Ah-lee ini akhirnya menjadi pianis terkenal keliling dunia dan kemudian bisa mengharumkan nama orang tuanya. Belakangan saya dengar bapaknya kemudian menyadari kesalahan, meminta maaf dan mereka berkumpul kembali ya. Kemudian ada juga seorang tukang parkir di puncak melihat di sekitar desanya tidak ada sekolah, anak-anak tidak belajar. Dia kemudian menginisiasi mengajar di bawah pohon, padahal dia polio, kakinya tidak bisa menyangga tubuhnya, harus pakai tongkat. Dia mulai mengajar dan kemudian mulai ada satu bangunan sederhana yang dia bisa buat. Dan dalam perkembangannya pemerintah daerah melihat ketekunannya, melihat bahwa anak-anak itu membutuhkan sekolah, dibuatlah gedung dan akhirnya jadi sekolah negeri, SD negeri. Jadi anak-anak bisa sekolah. Waktu jadi sekolah beneran, kemudian ternyata dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru ataupun kepala sekolah karena pendidikannya tidak cukup. Dia dibilang, masih mau nggak mengabdi di sekolah ini? Masih. Dan dia dikasih tugas untuk menjadi petugas kebersihan. Waktu saya tanya apakah dia tidak tersinggung karena dia sebenarnya adalah inisiator dari sekolah itu. Oh tidak, saya bahagia sekali karena justru sekarang anak-anak desa bisa mendapatkan sekolah yang layak. Saya bilang luar biasa. Beliau ini tidak punya pendidikan yang tinggi, pekerjaannya tukang parkir, tapi melihat masa depan anak-anak di desanya. Sehingga dia melakukan apa yang dia lakukan tadi. Luar biasa cerita ini. Luar biasa. Nah, di Madura ada Pak Guru Untung. Ya, Pak Guru Untung ini tidak punya dua tangan, ini dia tidak punya. Ya, ini dia. Dia menulis, mengajar dengan kakinya. Bahkan salaman dengan anak-anak waktu anak-anak datang dan pulang, itu dengan kakinya. Waktu salaman sama saya juga dengan kakinya. Jadi luar biasa, ini pendidikannya juga nggak tinggi, tapi dia melihat anak-anak di desanya harus sekolah.
sehingga dia kemudian menjadi guru di sekolah di mana dia tinggal. Nah, ini sesuatu yang membuat kita yang lahir secara fisik sempurna, masa iya kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita, sementara mereka yang punya kekurangan secara fisik melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Kemudian saya pernah angkat seorang fotografer yang nggak punya tangan. Nah, ini namanya Ahmad Zulkarnain. Bayangin, ini dari Banyuwangi teman-teman. Jadi sejak kecil dia dibully karena nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kemudian orang tuanya itu yang luar biasa, bilang, "Nak, kamu memang tidak punya tangan, tapi kamu punya akal, kamu punya hati, kamu sempurna di mata Tuhan." Dan akhirnya dia bergaul dengan teman-teman yang baik juga yang mengajarkan dia fotografi. Sayang beberapa waktu yang lalu beliau meninggal, ya. Padahal dia memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bisa mandiri, bisa bangkit, ya, menginspirasi. Kemudian saya pernah mengangkat Irma Suryati, ini di Kebumen. Irma ini dia juga polio, tapi apa yang dia hasilkan luar biasa. Ini dia buat keset dari kain perca. Karena dia ditolak bekerja di mana-mana, akhirnya dia ambil limbah perca kain dari pabrik tekstil, dia buat ini dan sudah diekspor ke Australia dan beberapa negara lainnya. Yang lebih hebat, dia kemudian mendirikan sekolah, dia mempekerjakan janda-janda, mempekerjakan waria, mantan PSK, ya, kemudian anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak putus sekolah, dia kerjakan sehingga mereka juga dapat penghasilan dan bisa sekolah dengan baik. Dan cerita ini banyak sekali, tapi yang paling fenomenal mungkin adalah cerita tentang Sugeng Siswoyudono. Sugeng Siswoyudono ini umur 17 tahun, ditabrak truk, kakinya hancur, dan dia harus patungan bersama keluarganya untuk membeli kaki palsu. Tapi dalam perjalanan kaki palsunya rusak, sehingga orang tuanya nggak bisa lagi membelikan atau nggak bisa patungan, dia akhirnya bikin sendiri kakinya. Dan ketika dia mampu membuat kaki palsu, dia membantu anak-anak atau orang-orang miskin di sekitar rumahnya untuk membuat kaki palsu tanpa dibayar. Gara-gara itu teman-teman akhirnya lahir Ki Candy Foundation. Ki Candy Foundation ini di belakang layar punya kegiatan bagi-bagi kaki palsu. Jadi sampai hari ini artinya sudah 16 tahun lebih kami berbagi kaki palsu. Ki Candy itu 18 tahun usianya. Jadi sampai detik ini kami masih berbagi kaki palsu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu membeli kaki palsu. Sugeng ini luar biasa. Dan kemudian satu hari teman-teman ini yang membuat saya terharu sekali. Dia kan tidak mau menerima bayaran. Tapi saya bilang enggak, atas jasamu kita bayar. Jadi satu kaki misalnya 1,5 juta. Itu nanti kami tambahkan jadi 1,6 juta. Jadi 100 rupiahnya buat dia. Kadang kita kasih lebih dan seterusnya. Setelah 5 tahun, satu hari kami kehabisan uang karena saya belum cari uangnya. Saya bilang hentikan dulu, jangan diproduksi lagi karena uangnya sudah habis. Dia datang ke Jakarta, dia bilang tolong dilanjutkan. Masih banyak orang yang belum menerima kaki palsu yang sedang kita siapkan. Saya bilang sabar dulu, uangnya udah habis. Dia bilang pakai uang saya kaget, pakai uang saya. Ini kan pekerjaan sehari-harinya loper susu teman-teman. Penghasilannya cuma 50.000 dan dia masih tetap jadi loper. Loper susu itu artinya dia nitip susu-susu di warung-warung, nanti sore dia ambil, ada yang laku, ada yang tidak. Nah itu rata-rata 50.000 penghasilannya. Saya bilang, loh dari mana kamu punya uang? Dia bilang selama ini uang yang kami berikan untuk dia sebagai jasa, itu dia tidak pakai. Dan dia simpan. Dan yang mengagetkan ketika saya tanya berapa uang yang sudah kamu kumpulkan selama 5 tahun itu. Semuanya dikasih ke kami berapa? 400 juta rupiah. Luar biasa. Betul ya. Tentu saja saya malu, saya bilang tidak. Saya tidak akan terima, saya yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Gunakan uang itu untuk naik haji. Nah, dia langsung naik haji bersama istri dan dia sendiri. Terus kenapa kamu mau ketemu aku? Mau bilang terima kasih om. Bilang terima kasih kenapa? Om, saya dulu narkoba om. Tapi setelah nonton Ki Candy, saya berhenti. Saya betul-betul insaf.
Bang Andi ya, bagaimana ini selama 18 tahun ini manfaat Kick Andy untuk Bang Andi sendiri? Bagaimana itu Bang? Manfaatnya saya belajar tentang kehidupan. Belajar dari orang-orang kecil, ada ibu-ibu tukang jual jamu yang berjuang untuk menyekolahkan anaknya sampai jadi doktor dan punya 2 paten di Jepang misalnya. Artinya di situ saya bilang kalau orang-orang seperti ini aja punya visi yang luar biasa, masa saya tidak punya? Jadi dengan mengundang mereka, saya belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial saling tolong-menolong ya. Teman-teman kalau kalian ketik benihbaik.com, kalian akan menemukan sebuah platform penggalangan dana ya, crowdfunding platform. Saya menginisiasi kelahiran benihbaik.com ini bersama 2 sahabat saya karena kami melihat tadi bahwa ada 26 juta saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang mungkin oleh karena keadaan tidak bisa membiayai anaknya untuk operasi, ya ada BPJS Kesehatan, tapi banyak hal yang dibutuhkan. Ada obat-obatan yang tidak ditanggung, ada fasilitas untuk mereka tinggal, ya menginap, itu juga yang harus dibayar. Jadi kami membantu anak-anak atau ibu-ibu yang kena kanker, ada yang ususnya bocor dan seterusnya. Dan itu yang kami bantu. Belakangan kami juga membantu anak-anak yang butuh beasiswa ya, dari SD sampai di S1. Terus kemudian kami juga mencari dana. Jadi ini bukan uang kami mencari dana untuk membantu anak-anak di itu, dan sekolah-sekolah yang rubuh, sekolah-sekolah miskin di berbagai daerah. Kami membantu untuk menjaga lingkungan dengan penanaman pohon. Jadi gerakan menanam pohon emisi karbon itu kami juga terlibat di dalamnya. Kami juga membantu UMKM karena kami yakin banyak sekali ibu-ibu terutama kaum perempuan yang perlu mendapatkan dukungan baik keterampilan literasi keuangan, literasi digital dan lain-lain. Karena kalau mereka sejahtera, maka mereka mampu membiayai anak-anaknya untuk bisa sekolah lebih tinggi daripada ketika mereka tidak berdaya dulu. Ada yang mau bertanya? Ini kayaknya sudah ada yang daftar kalau yang ada, ya? saya lihat, iya. Namanya Praya Alia Asahra, jurusan psikologi. Jadi kan program Kick Andy itu sampai hari ini mampu bertahan 18 tahun ya. Terus kira-kira apa sih yang menyebabkan Kick Andy mampu bertahan selama 18 tahun? Saya juga kadang heran kok bisa bertahan 18 tahun. Lama ya. Karena awalnya banyak orang meramalkan Kick Andy itu umurnya tidak akan panjang. Karena waktu lahir dulu program yang digemari di televisi itu program kriminal yang ada darah-darahnya gitu. Itu ratingnya tinggi. Kemudian infotainment yang kawin cerai perselingkuhan itu ternyata digemari oleh penonton Indonesia. Sehingga saya waktu lahir banyak orang bilang cerita-cerita tentang kebaikan, inspiratif. Nggak lama lah. Apalagi ditambah hostnya nggak menarik katanya gitu ya. Tapi belakangan saya juga mencoba bertanya, kenapa Kick Andy bisa bertahan? Ternyata selain sisi manusia yang ingin tahu hal-hal yang seperti tadi itu, banyak juga yang ingin mendapatkan inspirasi, terutama ketika mereka menghadapi persoalan dalam hidup. Ya, saya pernah angkat cerita tentang Pak Dahlan Iskan yang harus mencangkok hatinya sampai ke China, ya berbulan-bulan sterilisasi, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Ternyata itu kemudian membuat seseorang yang menonton tidak jadi bunuh diri. Dia waktu itu kirim email. Pak Andi, terima kasih karena setelah nonton Kick Andy saya tidak jadi bunuh diri. Ternyata memang persoalannya sebenarnya menurut saya, tapi pasti menurut dia berat ya. Dia patah hati dan hari itu dia mau bunuh diri. Tapi ya mungkin rencana Tuhan. Sebelum bunuh diri, dia termenung sambil di depan televisi yang ada acara Kick Andy. Nah dia nonton, loh kalau Pak Dahlan Iskan aja berjuang untuk bisa hidup dengan segala upaya, bahkan dengan membayar mahal, aku diberi Tuhan nyawa, kenapa aku harus mengakhiri hidupku? Nah mungkin banyak yang saya tidak tahu, orang-orang seperti itu. Yang setelah menonton Kick Andy kemudian merasa, aduh beruntung aku nonton Kick Andy. Atau merasa terinspirasi.
Saya kemarin turun dari pesawat, ada anak tinggi besar, ganteng, agak hitam-hitam, keriting gitu kan. Dia bilang, Om. Aduh Om Andi ya? Iya. Aduh Om, saya udah lama kepingin ketemu Om Andi. Kamu siapa? Saya baru dari Papua Om. Kamu kerja di mana? Saya kerja di Freeport. Terus kenapa kamu mau ketemu aku? Mau bilang terima kasih Om. Bilang terima kasih kenapa? Om, saya dulu narkoba Om. Tapi setelah nonton Kick Andy, saya berhenti. Saya betul-betul insaf, saya rehabilitasi. Dan akhirnya saya bisa bekerja dan sekarang saya bebas narkoba Om. Mungkin satu lagi, mahasiswa lah laki-laki. Baik, namanya Dendi Pratama ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Rektor adalah apa sih yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi agar bisa menciptakan para pemuda yang tidak hanya cerdas doang tetapi berkarakter, berakhlak dan bermoral juga. Dan yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia ingin menekankan kedisiplinan diri, kepercayaan kepada diri dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai ketika kita sedang kuliah, kemudian ada ujian, kita berusaha nyari-nyari contekan atau lihat orang. Itu pekerjaan korup. Jangan. Kalau oleh dosen dikatakan ini adalah ujian mandiri, ingin tahu sampai di mana pengetahuan Anda, fokus sendiri, bukan tidak mau menolong, sendiri. Memang itu adalah tugas. Sehingga kita belajar untuk tidak lihat kiri kanan dan tidak korup, dan kita ingin tahu sampai di mana kemampuan kita. Walaupun juga ada pekerjaan-pekerjaan yang di Al-Azhar ini tidak saja untuk mandiri Bang, tapi juga silakan kerjasama. Ada tugas-tugas yang memang harus kerjasama, karena kita juga penganut kolaborasi. Tapi kolaborasi untuk menolong orang juga ya. Jadi bukan kolaborasi yang jelek-jelek. Kerjasama untuk yang korupsi itu tidak boleh. Maka di Al-Azhar ditekankan percaya diri, kemandirian dengan tidak melakukan sesuatu yang sekecil apapun yang justru merusak orang lain. Yang disebut korup. Insya Allah kalau itu terus menjadi kebiasaan, Anda tidak akan melakukan korup. Nanti itu betul-betul bekerja, mendapatkan income, dan juga bermanfaat untuk orang lain juga berdoa untuk Anda jadi orang kaya, bukan dari hasil korupsi. Itu yang kita tekankan. Baik, kalau gitu, jadi ini ujung dari pertemuan kita di acara Kick Andy Goes to Campus di Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi saya berterima kasih Pak Rektor karena sudah mau menjadi co-host acara ini tanpa ada honor. Iya, nggak apa-apa. Yang ada nanti kita tukaran buku. Ya. Tapi bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan acara ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan Pak Asep, seperti biasa saya ingin mengimbau siapapun yang menonton acara ini, kalau Anda punya keinginan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, di Benih Baik ada kampanye penggalangan dana kemanusiaan. Anda bisa membantu, namanya Ika Nela. Dia mendirikan rumah terapi dan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, rumah terapi diperuntukkan secara gratis kepada warga prasejahtera di Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi saat ini IKA menampung 55 anak yang merupakan anak penyandang disabilitas dengan memberikan fasilitas terapi secara gratis. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, Anda bisa membantu IKA dengan klik benihbaik.com, cari kampanye penggalangan dana berjudul Wujudkan Rumah Terapi dan Belajar bagi 1000 Anak Berkebutuhan Khusus. Akhir kata sebelum kita tutup ini, saya ingin menyerahkan buku biografi saya, kisah hidupku, kepada co-host acara ini. Terima kasih, luar biasa.
Saya juga sudah punya buku pendidikan. Di dalamnya juga ada sedikit biografi saya nih. Ini saya akan berikan juga untuk Bang Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.